Kemudian tidak ada jawaban bohong mereka selain menjawab, ya, demi Allah, Rabb kami, dahulu kami di dunia tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, inilah jawaban mereka. Ketika pada hari kiamat kelak, pada hari mereka dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab, dan ketika Allah bertanya kepada kaum musyrikin, mana pelindung-pelindung kalian? Mana sekutu-sekutu yang kalian sembah di muka bumi? Mana sekarang? Mereka mengingkari kesyirikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-21 hingga ke-24, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Yang makna dari ayat-ayat yang mulia tersebut adalah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidaklah beruntung. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, yakni pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian anggap sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, Rabb kami, tidaklah dahulu kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang dan lenyap dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah hendak menegaskan tentang kebatilan dan kekeliruan persangkaan kaum musyrikin yang menganggap bahwa Allah Ta'ala memiliki sekutu atau tandingan. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Yakni, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih besar kezalimannya dan pembangkangannya selain dari seorang yang pada dirinya terdapat salah satu dari dua sifat ini, yaitu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Apalagi jika kedua sifat ini berpadu pada diri seseorang itu, yaitu mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Maka orang yang memiliki sifat ini, maka dia adalah manusia yang paling zalim. Dan orang yang zalim itu tidak akan beruntung selama-lamanya, di dunia maupun di akhirat. Masuk dalam ayat ini, siapa saja yang berdusta atas nama Allah, seperti menganggap bahwa Allah memiliki sekutu, atau istri, atau putra, dan menganggap bahwa ada selain Allah yang juga berhak untuk disembah atau diibadahi. Juga termasuk dalam cakupan ayat ini, siapa saja yang menolak kebenaran yang dibawakan atau disampaikan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang paling zalim sebenarnya, ya.
Itu orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar, seperti mensifati Allah memiliki putra atau istri atau sekutu, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Lalu bagaimanakah keadaan orang-orang yang zalim tersebut pada hari kiamat? Nah, Allah berfirman, "Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun." Ingatlah, pada hari kami mengumpulkan mereka semua, yaitu hari kiamat. Kemudian kami akan berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, manakah sekutu-sekutu kalian yang dahulu di dunia kalian anggap itu sekutu-sekutu kami? Di sini Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kesudahan kaum musyrikin nanti pada hari kiamat. Dan bahwasanya mereka nanti akan ditanya, serta dicelah. Ditanyakan kepada mereka, manakah sekutu-sekutu kalian? Manakah sesembahan-sesembahan kalian yang kalian dahulu menganggap mereka itu adalah sekutu-sekutu kami? Ya. Jadi pertanyaan ini ditanyakan untuk menyudutkan mereka. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidak ada jawaban bohong mereka selain menjawab, ya, demi Allah, Rabb kami, dahulu kami di dunia tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, inilah jawaban mereka. Ketika pada hari kiamat kelak, pada hari mereka dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab, dan ketika Allah bertanya kepada kaum musyrikin, mana pelindung-pelindung kalian? Mana sekutu-sekutu yang kalian sembah di muka bumi? Mana sekarang? Mereka mengingkari kesyirikan mereka. Mereka mengingkari dengan kuat kesyirikan mereka, bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa ketika di dunia mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Berlepas diri dari Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah itu. Maka Allah berfirman, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Perhatikanlah, ya. Perhatikan dengan penuh keanehan dan keheranan terhadap keadaan mereka. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri, ya. Mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengingkari apa yang telah mereka perbuat. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan, yaitu sekutu-sekutu yang mereka sembah atau yang mereka anggap sebagai tandingan-tandingan dan sekutu Allah Ta'ala. Lenyap, tidak ada yang datang, tidak ada yang menolong mereka. Dan inilah suatu kerugian yang besar. Anggapan yang batil, yang salah, yang membuat mereka celaka dan sengsara nanti pada hari kiamat. Nah, ayat-ayat yang mulia ini menegaskan tentang betapa zalimnya orang-orang yang menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah Ta'ala. Bahwasanya orang yang zalim ini nanti akan mengingkari perbuatan syirik mereka di hari kiamat dan berusaha untuk lepas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat-ayat yang mulia ini adalah: pertama, sesungguhnya kezaliman yang paling besar adalah mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Dan termasuk dalam hal ini adalah mengangkat sekutu-sekutu di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana peringatan Luqman atau perkataan Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai ananda, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar. Jadi seorang yang menyekutukan Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung selama-lamanya, khususnya di akhirat kelak. Karena kezaliman-kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan yang pekat pada hari kiamat kelak. Dan karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar, maka ini akan mendatangkan kegelapan yang paling gelap dan paling pekat. Kemudian yang ketiga, pada hari kiamat kelak, kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, akan berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka yang batil. Dan mereka akan mengingkari, ya. Mereka mengingkari bahwasanya dahulu ketika di dunia mereka menyekutukan Allah. Serta mereka menyesal dengan penyesalan yang kuat, sampai-sampai mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah,
bersumpah dusta bahwasanya dahulu ketika di dunia mereka termasuk orang-orang yang bertauhid. Hal ini mereka katakan supaya mereka dapat terbebas dari azab neraka. Kemudian yang keempat, orang yang musyrik akan diharamkan dari surga. Sebagaimana Allah mengutip perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Surah Al-Maidah ayat 72. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dan keturunan kita dari kesyirikan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.